itu sebenarnya adalah upaya kita untuk menjawab dua masalah. Yang pertama adalah masalah lingkungan hidup. Kenapa? Masalah lingkungan hidup kita itu sebagian besar disebabkan karena kemiskinan. Karena miskin, ya artinya apa saja dibabat habis untuk makan, kan gitu. Nah, kemiskinan itu juga bisa jadi karena disebabkan oleh jumlah penduduk yang tinggi. Bonus demografi. Jadi jumlah penduduk yang tinggi itu juga menyebabkan kemiskinan. Kalau kita analogkan dalam keluarga gitu, walaupun dulu nenek moyang mengatakan banyak anak banyak rezeki, tapi dalam sekarang Bohong itu Pak, sebanyak itu. jadi semakin banyak anak akan semakin miskin nantinya. Umpamanya kalau anaknya hanya 2, berarti kan ada 4 jiwa ya di rumah ini. Kalau penghasilannya 1 bulan itu hanya 4 juta, berarti rata-rata per jiwa 1 juta. Tapi kalau udah nambah 1 anak lagi, maka penghasilan kebutuhannya itu menjadi berkurang, menjadi cuma 800. Itu berpikir sederhananya. Jadi masalah lingkungan itu miskin dan jumlah penduduk. Maka bagaimana mengatasi kemiskinan? Biasanya kita harus membangun dan melaksanakan program yang mengendalikan pertumbuhan penduduk. Nah, kalau kita membangun, biasanya menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kita bangun pabrik tapioka, limbahnya dibuang ke sungai. Akhirnya air sungai tercemar. Kan? Tapi kalau nggak membangun, kita miskin. Tapi kalau kita bangun, rusak lingkungan. Jadi gimana bagusnya? Pendidikan kependudukan lingkungan hidup. Iya, seperti apa? Pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau misalkan mau bangun perumahan itu dikasih daerase juga, dehidrasi apa itu? Ya, terus kalau mau buang limbah itu limbahnya harus disaring dulu biar tidak mencemari lingkungan. Itu protek terhadap lingkungan. Tapi yang disebut pembangunan berkelanjutan itu apa sih? Pembangunan yang dilakukan selain untuk meningkatkan perekonomian generasi, namun juga tetap agar dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. Untuk generasi berikutnya. Iya. Ya. Jadi pembangunan itu bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi pembangunan itu juga untuk generasi berikutnya. Maka disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan sustainable development. Tapi membangun itu juga kan menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu kan juga merusak lingkungan. Maka kita memerlukan satu teknologi apa? Teknologi yang ramah lingkungan. Jadi itu supaya tidak terjadi. Kalau 1-2 ini kita lihat kan berlawanan kan ya. Kalau nak bangun tetap miskin, tapi kalau bangun lingkungan rusak. Lingkungan rusak ya sama saja kan. Maka kalau kita ingin bangun, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pembangunan itu yang berkelanjutan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Kalau ini dibiarin umpamanya lakukan yang satu rusak, lakukan yang 2, yang satunya rusak. Itu buah simalakama. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Bagaimana caranya? Jangan dimakan, dikulum aja. Belum, karena dia nanti akan muncul kembali. Nggak ditelan maksudnya, dikulum, di mulut udah, kan nggak mati. Oke. Ini yang harus kita lakukan. Nah, melakukan ini, ya, itu harus awal mungkin kita sampaikan
kita informasikan sedini mungkin. Makan sejak mulai pendidikan usia dini itu sudah diberi pengetahuan tentang lingkungan, bagaimana cara membuang sampah, bagaimana mengelola makanan, bagaimana mengelola minuman. Nah, itu yang harus kita kadang-kadang dari hal yang kecil itu kita abaikan. Jadi perlu proses pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu tidak dalam arti di sekolah ya. Pendidikan sekolah itu kan hanya pendidikan formal. Ada dua wilayah yang lain. Pendidikan dalam keluarga yang disebut informal dan pendidikan di tengah masyarakat disebut non formal. Nah, ketiga ini harus sinergi. Ya. Itu perlu. Kadang-kadang kita perilaku kita tidak mencerminkan itu. Contoh dalam menikmati minuman. Kadang-kadang kalau kita lihat, kalau itu dalam gelas, biasanya nggak dihabiskan, masih disisakan. Ya. Banyak bertamu datang, diminum, tapi diminum nggak dihabisin. Nanti takut dibilangin, kalau dihabisin, haus betul kayak gini. Padahal harus dihabiskan. Iya Pak. Begitu juga makan gitu. Kalau saudara makan ya harus dihabiskan, jangan disisakan. Ya bisa mubazir kan. Saudara mubazir itu sahabat siapa? Setan. Itu banyak jadi setan. Sahabat setan. Maka sekarang ini orang-orang juga rumah makan juga sudah dibuat pola supaya menghargai, tidak buang sampah, membuang limbah makanan. Maka ada yang namanya rumah makan you can All you can eat. all you can itu kan kita ngambil sendiri ya sendiri ya. Iya Pak. Tapi kalau nggak habis kena denda ya. Iya Pak. Jadi habiskan makanan itu. Bahkan beberapa pendapat satu butir nasi pun harusnya dihabiskan, jangan disisakan. Nanti nasinya nangis Pak. Ya bisa nangis. Bukan itu saja nangisnya. Yang nyari Tapi nangis. kali-kali bayangkan kalau ada 280 juta rakyat Indonesia makan, meninggalkan satu butir nasi, berarti ada 280 juta butir nasi. Itu berapa ton? Tidak sederhana. 280 juta itu berapa ton itu? Itu dari butir nasi. Begitu juga minum. Coba saudara lihat di perjamuan, di pesta gitu. Makan itu ngambil seenaknya tapi nggak habis gitu. Minum gitu. Ditinggalin seperempat gelas. Kalau ada 1.000 orang yang minum meninggalkan seperempat gelas dalam pesta itu, berarti ada 250 gelas kan? Yang penting dengerin harganya. Iya kan? Maka kalau minum tolong dihabiskan. Jangan. Ya, kalau enggak seperti itu bawa tumbler, saya juga bawa. Karena lingkungan. Dan kalau yang enggak biasanya ada tersisa terbuang. Iya, ini tumbler. Kalau di gelas biasa. Tumbler aku. Kenapa dulu nenek moyang mengatakan jika kamu makan dan jika kamu minum habiskan, jangan ada yang tersisa. Kalau tersisa maka tidak akan tercapai cita-cita. Astagfirullahaladzim. Itu Tidak tercapai apa itu? pepatah nenek moyang. Sama yang kita menganggap kalau maghrib jangan berdiri depan pintu. Jangan dilihat itunya. Kenapa? Tapi maknanya itu apa? Takut jodohnya nggak datang. Nah begitu juga tentang makanan dan minuman. Jadi kalau ada minuman dihabiskan. Oleh karena supaya tidak terbuang ya
bawa tumbler sendiri. Tumbler. Tambah. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Jelas ini ya itu. Jadi kenapa kita perlu ada PKLH? Dan itu diinformasikan sedini mungkin. Itu harus melalui dunia pendidikan. Itu pentingnya guru tahu tentang lingkungan supaya dia bisa sampaikan kepada anak didiknya. Nah, jadi tujuan kita membangun dalam dunia pendidikan dan lingkungan itu adalah untuk menciptakan 3S. Serasi, selaras, seimbang. Serasi dengan sesama, selaras dengan lingkungan, seimbang dengan kehidupan, berhadapan dengan yang Maha Esa. Bagaimana kita menciptakan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungan. Itu harus 3S itu. Tapi jangan 3S yang lain. Kenapa? 5 saya. Otakku dari situ. Itu masih. Asal 3S yang lainnya itu yang berbahaya. Apa tuh? Stres, stroke, support. Aku tawa. 3S juga kan? Habibie bahagia. Habibie bahagia. Stres, stroke, support. Seimbang. Habis kan? Kalau tahu sih janji itu. Tumbler. Nah, jadi untuk apa kita membangun? Membangun itu adalah untuk mewujudkan kehidupan yang tidak individualis. Karena manusia itu hidup tidak sendirian. Waktu dia lahir dibantu oleh orang lain, sampai waktu dia meninggal pun dibantu oleh orang lain. Maka jangan individualis. Maka kita harus membangun manusia yang harmoni dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita akan mulai daur kehidupan. Apa itu daur kehidupan? Siklus kehidupan. Siklus kehidupan lingkungan ini dimulai dengan matahari ya. Kalau nggak ada matahari nggak mungkin ada kehidupan. Matahari dengan sinarnya memberikan kehidupan alam ini. Matahari dengan sinarnya yang tadinya biji-bijian kena sinar matahari tumbuh menjadi tumbuh ya. Tumbuh-tumbuhan kena sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan itu diperlukan karena untuk hewan. Jadi flora itu diperlukan oleh fauna. Kalau nggak ada flora, fauna juga nggak ada. Hidup. Karena flora butuh aman. Tumbuh-tumbuhan dan hewan, flora fauna ini kalau dia Jangan saja. kalau hewan mati, tumbuh-tumbuhan itu juga mati akan menjadi bangkai kan? Tumbler itu lucu. Kalau dia menjadi bangkai, bayangkan itu kalau terus menerus ya alam ini penuh dengan bangkai kan? Iya, Maka Bapak. diperlukan adanya jasa unik, pengurai, Jasa komposer. Keren. Bayangkan, jadi makhluk jasad unik ini itu sangat penting bagi alam ini. Kalau dia nggak ada, alam ini. Kalau nggak adanya ya nggak akan hancur itu pohon itu, nggak akan busuk itu hewan itu. Dia menjadi busuk hancur karena ada jasad unik. Bahasa lainnya apa jasad unik? Ya pengurai itu memang tugasnya. Namanya apa? Salah satu. Salah yang lain apa? Salah semua. Batu. Salah yang lain apa? Sebut apa itu? Mikroorganisme.
itu diperlukan. Nah, alam itu berputar seperti apa adanya. Di mana manusia? Manusia belum ada, alam sudah ada kan? Kalau kita merujuk kepada agama kan, manusia itu ada setelah Adam diturunkan karena berbuat hal yang negatif. Jadi harus paham, jangan merasa hebat jadi manusia. Numpang sebenarnya manusia di alam. Pelarian. Artinya daur kehidupan akan berjalan apa adanya tanpa manusia. Tapi kalau umpamanya komponen ini nggak ada, itu nggak manusia. Nggak bisa hidup. Maka manusia harus berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan? Kita bisa melihat itu. Nah ini kita sebut daur. Artinya daur kehidupan tetap berjalan tanpa manusia. Manusia itu cuma numpang aja. Nah, seandainya tidak ada ini, manusia hidup nggak mungkin hidup kan? Tidak akan pernah mungkin, Pak. Nah itu kita secara sederhana kita gambarkan, itu namanya daur kehidupan. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Tapi nyambung gitu ya. Nyambung, Pak. Kalau nggak nyambung ya singkat sendiri lah. Tapi kalau ini resiko sendiri. Mana tadi yang senyum sapa salam? Kok senyum sapa salam? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Cukup, Pak. Belum ada ya? Belum. Nah kita bicara ekosistem, tadi yang saya katakan ekosistem kan ada beberapa komunitas, tapi kita mengenal ekosistem itu ada dua ya, ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Akuarium itu terbuka atau tertutup? Ekosistem atau tertutup? Kenapa Pak tertutup? Kenapa Pak terbuka? Karena kita bisa memilih apa yang akan ada di ekosistem yang kita buat. Iya, itu artinya ekosistem apa itu? Terbuka. Ekosistem terbuka itu harus ada campur tangan pihak luar.